Di awal abad pertengahan, banyak kerajaan yang dibangun berdasarkan perjuangan dan pertempuran yang berdarah-darah. Kerajaan-kerajaan itu kemudian berkembang menyatukan suku-suku yang terpecah belah, memperluas perbatasan, menaklukkan musuh-musuh mereka, dan seringkali mengusir kerajaan lain yang mencoba untuk menaklukkan. Tapi jarang sekali ada yang benar-benar meninggalkan efek jangka panjang yang gaungnya bergema hingga generasi-generasi berikutnya. Jarang sekali terjadi konflik yang mengubah sejarah dunia dan menentukan masa depan manusia selama berabad-abad. Dan salah satu pertempuran langka yang mengubah dunia adalah pertempuran Tours yang terjadi pada tahun 732 Masehi antara pasukan Franka Kristen dan pasukan yang mencoba menaklukkan mereka. Konflik sengit dan destruktif ini yang membentuk masa depan Eropa dan terus bergema sepanjang waktu merupakan sebuah pertaruhan besar, pertempuran mati-matian untuk sebuah tanah kekuasaan. Pertempuran Tours. Sekitar awal abad ke-8, tepatnya pada tahun 700 Masehi, Kekhalifahan Umayyah dengan cepat memperluas wilayah kekhalifahannya ke berbagai penjuru dunia. Ini adalah kekhalifahan kedua dari 4 kekhalifahan besar yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada waktu itu. Setelah menaklukkan wilayah Afrika Utara, Umayyah melihat daratan Eropa sebagai target berikutnya dari penaklukan mereka. Dari pantai Afrika Utara, Umayyah memiliki jalur yang jelas untuk menuju ke sana, yaitu melalui Selat Gibraltar. Jalur ini memungkinkan pasukan Umayyah untuk menyeberang ke semenanjung Iberia dan kemudian akan masuk lebih jauh ke pedalaman Eropa. Pada saat itu, Iberia berada di bawah kendali kerajaan Visigoth, sebuah kerajaan di bawah pemerintahan Raja Rodrik. Meskipun demikian, Bani Umayyah menyeberangi selat tersebut pada tahun 711 Masehi di bawah kepemimpinan Torik bin Ziyad. Dan pada tahun yang sama, pasukan Torik terlibat peperangan dengan tentara Visigoth dalam pertempuran Guadalete di bagian paling selatan Iberia. Pada saat invasi Umayyah, Raja Rodrik berada jauh di utara berusaha melawan pemberontakan Bas. Peristiwa ini menempatkannya dalam situasi yang buruk karena dia terpaksa melakukan perjalanan jauh ke selatan untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar ini. Pada akhirnya, Visigoth dikalahkan di hadapan kavaleri Muslim yang jumlahnya sangat banyak. Dalam pertempuran itu, Raja Rodrik dan sebagian besar bangsawan kerajaannya kehilangan nyawa mereka yang memungkinkan Bani Umayyah menaklukkan Iberia secara efektif, selangkah demi selangkah. Penaklukan Umayyah ini berhasil dalam waktu kurang dari 7 tahun. Dan begitu Iberia menjadi milik Umayyah, kerajaan bangsa Franka di Gaul tinggal selangkah lagi dikuasai. Satu-satunya yang memisahkan Bani Umayyah dari Gaul adalah pegunungan Pirene. Ini adalah sekat alami tetapi sama sekali tidak bisa dilewati. Pada akhirnya Bani Umayyah memutuskan untuk menyeberang dan melakukan serangan ke bagian paling selatan Gaul. Pada tahun 720 Masehi, Umayyah menaklukkan provinsi selatan Septimania. Pada tahun berikutnya, Umayyah memusatkan perhatian pada kota besar di sebelah barat, yaitu Toulouse yang mereka kepung. Pengepungan ini diakhiri dengan kemenangan Adipati Franka, yaitu Odo, yang berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di luar Toulouse. Meskipun demikian, pasukan Bani Umayyah terus melintasi Pirene dan menghancurkan provinsi-provinsi selatan Gaul. Wilayah Aquitania terletak di selatan dan menghadapi dampak terberat dari invasi itu. Kota terbesarnya, Bordeaux dan Toulouse dirusak. Dan dalam waktu singkat, pasukan Umayyah berhasil mencapai wilayah Burgundia di utara. Tapi baru pada tahun 732 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah benar-benar mengumpulkan kekuatan mereka dengan niat penaklukan yang tepat dan kekuatan yang memadai. Pemimpin pasukan ini adalah Abdurrahman al-Ghafiqi, gubernur jenderal Muslim Iberia saat itu. Dia memimpin pasukannya melintasi Pirene dan sekali lagi menaklukkan daerah dan semua kota yang dia temui. Bani Umayyah sangat mendambakan kekayaan dan aktivitas utama pasukan Bani Umayyah selama penaklukan adalah penjarahan. Setelah penjarahan Bordeaux untuk kedua kalinya, pasukan Umayyah kembali menghadapi Adipati Odo. Adipati Odo memimpin pasukannya dalam upaya menghentikan invasi seperti yang dia lakukan beberapa tahun sebelumnya. Tapi kali ini, dia kalah jumlah. Dia tidak bermanuver dan pasukannya hancur. Menyadari gawatnya situasi dan bahwa wilayahnya sendiri di Aquitania telah dikuasai, Odo melarikan diri ke utara untuk mencari bantuan dari penguasa kerajaan Franka yaitu Charles Martel. Sebelum invasi Bani Umayyah, Odo dan Charles adalah musuh. Charles berusaha memperluas kekuasaannya atas Aquitania dan Odo melihat Frank sebagai penjajah. Tapi dengan ancaman baru dan jauh lebih besar ini,
Odo tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari kaum Frank. Charles Martel setuju untuk bergabung dengannya, tetapi harga yang harus dibayar adalah penerimaan Odo atas kekuasaan kaum Frank, dan Odo terpaksa menyetujui tawaran itu. Charles Martel memasuki pertempuran. Charles Martel adalah seorang penguasa berpengalaman dan veteran yang tangguh dalam pertempuran. Pasukannya juga berpengalaman dalam berbagai macam pertempuran di sepanjang perbatasan timur kerajaan mereka melawan suku-suku tetangga. Charles juga memahami betapa pentingnya situasi ini dan mulai mengumpulkan upeti dari seluruh wilayah utara, dan dia akan menunjukkan kelihayannya sebagai seorang panglima perang ketika dia siap untuk terjun di medan pertempuran. Sementara itu, pasukan Bani Umayyah bergerak perlahan melintasi tanah kaum Frank. Pasukan mereka menyebar ke kelompok-kelompok perang yang memporak-porandakan pedesaan dan mengumpulkan sejumlah besar rampasan. Keserakahan terhadap rampasan perang inilah menjadi salah satu faktor yang akan sangat mempengaruhi kehancuran pasukan Umayyah di akhir perang. Meskipun banyak kota ditaklukkan, tapi Charles Martel dapat membaca bahwa tujuan akhir dari kampanye militer Umayyah ini adalah kota Tur, yang memang memiliki kekayaan berlimpah, terkenal akan keindahannya dan penuh dengan biara-biara penting bagi orang-orang Kristen. Oleh karena itu, Charles menempatkan pasukan Frankanya tepat di jalur kedatangan Bani Umayyah. Dia menempatkan pasukannya di antara kota Tur dan kota Poitiers bagian selatan. Bangsa Frank ditempatkan di dekat pertemuan Sungai Klein dan Sungai Vienne, di sebuah bukit yang sedikit lebih tinggi dan berhutan. Charles Martel dengan sengaja dan cerdik memilih posisi ini. Alasan pertama tentu karena dia kalah jumlah, dan Charles Martel sangat paham tentang hal itu. Karena itu dia memilih berlindung di hutan untuk mempersiapkan serangan dan menyembunyikan jumlah pasukannya dengan harapan tidak mengungkapkan kerugiannya. Alasan kedua, dia memilih tempat di mana Bani Umayyah harus berperang, yaitu di satu-satunya tempat penyeberangan jalur sungai. Alasan ketiga, hutan akan melindungi pasukannya, terutama pasukan barisan kedua dari serangan kavaleri Umayyah, dan akan melindungi pasukannya dari serangan senyap Umayyah. Ketika Bani Umayyah mendekati pasukan Kristen Franka yang berkumpul, pemimpin mereka Abdurrahman Al-Ghafiqi yang juga seorang panglima perang berpengalaman tahu bahwa Charles Martel lebih unggul dengan memilih tempat pertempuran yang dia sukai. Meskipun begitu, Al-Ghafiqi percaya pada kekuatannya dan tetap dikerahkan pasukannya untuk berperang. Satu hal yang harus dia perhatikan adalah perbedaan pasukan. Bani Umayyah sangat bergantung pada kavaleri, sedangkan kaum Frank kebanyakan adalah pasukan infanteri, dan ini adalah salah satu kegagalan Abdurrahman dalam menyusun strategi perang. Kavaleri Umayyah memiliki pasukan lapis baja ringan. Pasukan Umayyah lebih suka menggunakan baju perang rantai besi dibandingkan dengan zirah atau baju besi. Keindahan dan fleksibilitas baju perang lebih disukai daripada untuk efektivitas pertempuran. Mereka juga menggunakan kuda-kuda Arab yang sulit untuk menembus medan pegunungan, sehingga kuda-kuda Arab ini bukanlah tunggangan kavaleri yang benar-benar sempurna. Beberapa sejarawan juga menyebutkan bahwa kavaleri ini sebagian besar dipersenjatai dengan tombak biasa, sehingga akan mudah patah jika terkena benturan pertama. Di sisi yang lain, infanteri Franka sudah sangat berpengalaman dan sangat menguasai medan. Sebagian besar tentaranya adalah veteran perang, dan hanya sebagian kecil rekrutan baru yang ditempatkan di lini kedua. Mereka mempunyai lapis baja yang baik pada saat itu dan juga dipersenjatai dengan baik. Mereka berdiri dalam barisan yang rapat dan siap untuk serangan kavaleri. Namun pertempuran tidak segera dimulai. Pasukan Umayyah mencoba menguji keadaan dengan pertempuran kecil sporadis yang terjadi selama 7 hari. Sebenarnya ini adalah penundaan yang disengaja oleh Al-Ghafiqi yang menunggu seluruh pasukannya berkumpul sepenuhnya. Pada akhirnya, karena Bani Umayyah takut akan datangnya musim dingin, mereka memulai pertempuran pada hari ke-7, yaitu pada tanggal 10 Oktober 732 Masehi. Gelombang Bani Umayyah yang menghancurkan batu karang Franka. Panglima Bani Umayyah Al-Ghafiqi sangat bergantung pada pasukan kavalerinya, meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang musuhnya yang berkumpul di hutan. Dia mengirimkan gelombang serangan kavaleri dalam upaya untuk mematahkan garis pertahanan kaum Frank, tetapi ini tidak terjadi. Orang-orang Frank yang berpengalaman berkumpul dengan erat, bahu-membahu dan bertahan dari semua serangan. Kombinasi yang agak jarang, yaitu antara ketinggian medan, senjata dan baju besi yang bagus, dan rimbunnya pepohonan memungkinkan pasukan Franka bertahan, di mana dalam keadaan terbuka, hampir mustahil bagi infanteri untuk bertahan melawan kavaleri di abad pertengahan.
Bahkan ketika beberapa bagian kecil dari barisan tersendat dan pecah di bawah kavaleri, barisan kedua yang baru dengan cepat bereaksi dan menutup celah itu. Ketika pertempuran berlangsung seperti itu, Adipati Odo memulai operasi dari bagian sayap di mana operasi itu sangat penting dan menguntungkan kaum Frank. Dia mengumpulkan kekuatan kavaleri dan menyerang bagian terluar dan terjauh dari pasukan Umayyah. Disinilah letak tenda-tenda Bani Umayyah dan segala harta rampasannya yang melimpah. Odo berhasil menimbulkan kerugian besar di sini, mengambil kembali jarahan yang berharga, membebaskan sekitar 200 orang Frank yang ditawan dan menarik perhatian musuh. Namun apa yang terjadi selanjutnya lebih dari yang dia harapkan. Setelah menyadari bahwa tenda-tenda dan jarahan mereka sedang diserang, banyak unit Umayyah dari medan perang pusat bergegas kembali untuk menyelamatkan jarahan mereka. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, situasi yang tidak pernah diharapkan oleh Al-Ghafiqi. Usahanya untuk mengumpulkan pasukan menjadi sia-sia, dan Charles Martel yang tahu persis apa yang dia lakukan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Saat pasukan Umayyah bubar dan mengambil barang rampasan, dia mengayunkan pasukannya dari kiri, kanan, dan tengah dan terlibat dalam pengejaran dan pengepungan. Sisa pasukan Bani Umayyah terkepung dan menderita banyak korban jiwa. Al-Ghafiqi sendiri pada akhirnya gugur dalam pertempuran ketika mencoba mengerahkan pasukannya. Sementara itu, Adipati Odo kembali bergerak ke utara dan memotong pasukan Bani Umayyah yang melarikan diri sehingga menimbulkan kerugian besar. Dampaknya, pasukan Umayyah tercerai-berai melarikan diri. Selanjutnya, Charles Martel bersiap menghadapi pertempuran hari kedua dan dia tetap di posisinya, merawat yang terluka dan mengatur ulang strategi perang. Tapi hari berikutnya tidak pernah tiba. Bani Umayyah yang komandannya gugur tidak berhasil mengatur serangan lain atau memilih pemimpin yang tepat. Mereka juga menderita kerugian yang besar. Charles Martel takut akan penyergapan dan dia tidak mau turun dari bukit dengan cara apapun. Akhirnya dia mengirimkan pasukan pengintai untuk mensurvei pasukan Umayyah, dan ternyata tidak ada siapapun dari pasukan Umayyah. Pasukan Umayyah yang tersisa sudah mengumpulkan semua sisa jarahan yang mereka bisa bawa dan melarikan diri pada malam hari. Pasukan Umayyah kembali ke Iberia. Charles Martel meraih kemenangan telak dan mengokohkan reputasinya sebagai pemimpin yang cakap di medan pertempuran. Dia dipuji di seluruh Eropa sebagai penyelamat umat Kristen dan palu yang menghancurkan umat Islam. Dia juga dianggap sebagai bapak pemersatu Eropa. Oleh karena itu, dia mendapatkan julukan Martel yang berarti palu. Charles kemudian memperluas kekuasaannya ke Aquitania dan berhasil mengisolasi para pasukan Umayyah ke wilayah selatan Septimania, di mana mereka bertahan selama 27 tahun dan sama sekali tidak mampu menerobos. Kekayaan, pengaruh, kekuasaan, dan kemampuan Charles menyebabkan munculnya dinasti Karoling yang bangkit dan bertahan selama berabad-abad berikutnya. Mengubah masa depan dunia. Eropa pada awal abad ke-8 sangat membutuhkan seorang komandan yang cakap dan kuat yang dapat menghentikan serangan pasukan Bani Umayyah. Dan komandan itu adalah Charles Martel. Dia bertahan menghadapi para penakluk muslim dengan menggunakan taktik, kelihayan, dan reputasi yang dia miliki. Charles berhasil memenangkan pertempuran Tours sehingga mengagalkan misi pasukan Umayyah untuk lebih jauh menguasai Eropa dan mengubah jalannya sejarah dunia. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.